Hai guys, kenalkan namaku Asdak Dan aku Wijaya. Selamat datang di channel Asdak Wijaya. Kali ini kita mau mengulas salah satu video yang diunggah oleh kanal Anak Bangsa. Judulnya itu Mengapa Polres Jombang tunduk pada predator santriwati yang bernama Gus Beki. Tapi selain membahas kasus dari MSAT ini, Rudy Kamri dan narasumbernya Ana dan Susi dari WCC Jombang juga membahas tentang sistem pendidikan di Ponpes Sidikiyah yang menurut Rudy tidak Indonesiawi dan radikalisme. Kita saksikan cuplikannya. Abdillah tadi cukup bagus. Saatnya Kementerian Agama melakukan audit terhadap kurikulum dan para pengajar di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Karena Ana Abdillah menyitir bahwa ada kurikulum di pondok pesantren Sidikiyah ini yang tidak Indonesiawi alias berbau radikalisme. Ini harus menjadi catatan. Yakin Bapak Rudy maupun dua narasumber dari WCC ini nggak pernah merasakan pendidikan di Sidikiyah ini. Terus dari mana bisa menyimpulkan seperti itu? Kok lucu ya? Lucu nggak? Dan melalui video ini kita akan tunjukkan gimana sih kenyataannya pendidikan di Ponpes Sidikiyah yang sebenarnya, yang akhir-akhir ini terseret oleh narasi-narasi jahat yang dibuat oleh para netizen. Baiklah, kita mulai dari Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Di TAGB ini ada satu pelajaran khusus yang mengajarkan cinta tanah air atau Hubbul Waton Minal Iman. Di sini pelajaran cinta tanah air sangat penting dan diaplikasikan ke kegiatan sehari-hari. Seperti murid-murid sebelum pelajaran harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilihat dari sini dulu. Yang mana yang radikalnya, yang tidak Indonesiawinya itu yang mana? Jadi sebenarnya harapan kami kasus ini jadi pintu masuk untuk bisa melakukan investigasi lebih struktural lagi di pondok pesantren tersebut, Pak. Karena kami tahu bahwasanya banyak korban-korban kami yang secara akses pendidikan itu tidak tersinkron atau terintegrasi dengan sistem pendidikan di Indonesia. Katakanlah dia setara SMA tapi dia juga ijazahnya, tanda belajarnya itu kejar paket gitu. Dan ini sangat timpang sekali. Dalam video tersebut, Ana WCC juga mempermasalahkan tentang kurikulum di TAGB yang katanya tidak sesuai dan tidak terintegrasi dengan kurikulum di Indonesia. Tapi buktinya banyak sekali murid-murid lulusan TAGB yang bisa menggunakan ijazah dari TAGB untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Benar nggak? Selain di Tarbiyah, melalui organisasi juga sama loh. Melalui Sidikiyah ada organisasi lain yang namanya PCTAI yang memiliki anggota lintas agama dari seluruh Indonesia. PCTAI sering melakukan edukasi mengenai wawasan kebangsaan. Dan baru-baru ini juga PCTAI mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolri dalam rangka Binlat Bintara di Papua, guys. Keren gak sih? Selain PCTAI, ada banyak organisasi-organisasi di Sidikiyah ini yang juga mempunyai program sosialnya sendiri-sendiri. Ada Tibra, ada Orsid, ada Opsid, ada YPS, JKPS, dan lain-lainnya.
Ada Dibra yang melahirkan santunan nasional setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad yang sudah dilakukan sebanyak 16 kali di pesantren Sidikiyah. Dan jumlah total 28 miliar lebih yang sudah disalurkan untuk fakir miskin, janda, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada OPSID, Organisasi Pemuda Sidikiyah, yang melahirkan Jelajah Desa. Apa itu Jelajah Desa? Jelajah Desa adalah program sosial untuk warga Indonesia yang tinggal di daerah terpencil. OPSID mengadakan Jelajah Desa sudah menghabiskan kurang lebih 8 miliar rupiah lebih. Selain OPSID melahirkan Jelajah Desa, juga ada RST dan RSTMC, yaitu program layanan medis gratis untuk warga yang kurang mampu. YPS melahirkan BTQ, Lembaga Tempat Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak umum yang mengajarkan pendidikan cinta tanah air. Selain itu juga masih ada banyak lagi kegiatan sosial lainnya. Yang penting adalah setiap momen keagamaan atau momen nasionalis besar di Indonesia, pasti kita mengadakan kegiatan sosial ataupun doa bersama. Contohnya, mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus dan juga tiap tanggal 9 Ramadan. Peringatan Sumpah Pemuda, Maulid Nabi Muhammad, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan semua hari besar lainnya. Dan pada momen itu selalu diadakan doa bersama dan santunan sebagai wujud syukur di pesantren Sidikiyah, guys. Di lingkungan Ponpes Sidikiyah ini juga ada banyak sekali monumen-monumen yang bernuansa cinta tanah air. Kita hitung bareng-bareng ya. Ada monumen Hubul Watan Minal Iman. Ada monumen Garuda Pancasila. Ada monumen Sumpah Pemuda. Ada monumen proklamasi. Ada monumen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Ada monumen santri. Ada monumen Hari Santri. Dan juga bangunan spiritual seperti Gedung Jamiatul Mutaqirin Yarju Rahmatullah. Dan juga ada
ada 7 gedung tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Selain itu, organisasi-organisasi di Sidikiyah rutin setiap tahunnya membangun rumah layak huni Sidikiyah yang diperuntukkan untuk fakir miskin, dan ini disampaikan gratis, tidak ada biaya sepeser pun, dan sudah dibangun sejumlah 1.456 unit di seluruh Indonesia Raya yang menghabiskan total biaya kurang lebih 55 miliar hanya rumahnya saja, guys. Keren. Itu tadi baru sebagian kecil saja. Pesantren radikal, emang yang kayak gini yang namanya pesantren yang berbau radikalisme? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, sebanyak itu dana yang harus dikeluarkan untuk kegiatan sosial dan perawatan pesantren, dari mana ya uangnya? Tentunya dari partisipasi dana yang keluar dari kantong pribadi murid-murid Sidikiyah secara sukarela. Ingat ya, secara ikhlas dan sukarela, kemauan dari murid-murid Sidikiyah itu sendiri. Dan juga uang hasil iuran murid-murid Sidikiyah itu tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantong pribadi Bapak Yai atau MSAT. Selain itu, Sidikiyah juga mengajarkan untuk mandiri secara finansial. Semua program-program yang sudah disebut di atas dihasilkan dari badan usaha yang beberapa diantaranya dikelola oleh keluarga Bapak Kiai sendiri dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemanfaatan di pesantren. Salah satunya adalah PRCH Tentrem Jaya Lestari. Pabrik rokok milik MSAT ini sudah tidak diragukan lagi kualitas dan ketenarannya. Rokok ST tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang Sidikiyah, tapi juga dikonsumsi oleh orang di luar, orang umum, bahkan oleh selebriti. Hotel Yusro, hotel bintang 3 satu-satunya di Jombang yang dikelola oleh Ibu MSAT Bunyai SU. Keunikan Hotel Yusro ini menunjukkan toleransi umat beragama dengan menyertakan kitab-kitab suci dari berbagai agama di seluruh kamar. Selain hotel, ada juga minimarket Yusroto Serba yang terletak di 2 lokasi di pelosok Jombang. Selain itu juga ada air minum Maan Gotako. Dan klinik Asyifa. Majalah dan madu Al-Kausar. Dan beberapa anak perusahaan ST seperti Cafe Oma Cangkruk Sehat Tentrem. Ada juga Kelambi ST. Dan rumah makan Yusro Lestari. Ada toko sembako Syukur Barokah Lestari. Dan masih banyak lagi. Belum lagi lahan milik pesantren yang sangat luas dan bertebaran di berbagai daerah seluruh Indonesia. Melihat daftar usaha dan aset pesantren yang tambah kesini tambah banyak itu, siapa yang kira-kira ngiler kebelet kepingin memilikinya? Siapa? Mereka mau merebut semua aset di pesantren dan usaha yang sudah susah payah dibangun untuk menciptakan sumber dana perjuangan Sidikiyah, guys.
Padahal kan semua usaha itu prioritasnya untuk program sosial dan pembangunan pesantren. Kok seperti itu malah dikorupsi? Ini semua benar-benar nyata, fakta guys, benar adanya. Contohnya pada tahun 2017, Siddiqiyah melalui Opsit Media hendak membuat film nasional tentang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya W.G. Supratman. Indonesia pasti merdeka. Salah satu orang yang diberi amanat sebagai penanggung jawab produksi film W.G. adalah inisial J. Dan J ini juga mengambil beberapa orang kepercayaannya untuk menggarap film ini guys. Tetapi kemudian C bersama orang-orang yang dipilihnya ini dipecat dari tim produksi. Kenapa ya? Kenapa? Karena mereka menghabiskan dana sebanyak 1,5 miliar rupiah untuk produksi film tanpa bisa membuktikan pengeluarannya. Kemana ya uangnya ya? Dan setelah kejadian itu beberapa anggota Opsit termasuk J, NS, TN dan anggota-anggota lain yang tergabung dalam Opsit Pati, Jepara, Kudus dan Solo Raya mengkudeta MSAT dan menyebabkan dikeluarkannya mereka dari Siddiqiyah. Dalam satu pertemuan, orang-orang tersebut menuntut 3 hal berikut. 1. MSAT turun dari jabatannya sebagai ketum Opsit. 2. Meminta dimasukkan lagi ke Siddiqiyah. 3. Menuntut untuk menyerahkan pabrik rokok ST. Lah, siapa yang bikin pabrik? Kok minta diserahkan? Pada tahun 2016, seorang berinisial G datang ke rumah MSAT dan memperingatkan MSAT dan keluarganya. Seperti apa diperingatkannya? Mereka diperingatkan untuk segera pergi dari pesantren karena tanah di pesantren ini sudah atas nama EY dan keluarganya. Dan terbukti mulai tahun 2020 ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar tanah di pesantren yang sebanyak 61 sertifikat tanah yang seharusnya atas nama Bapak Kiai dan digunakan untuk sebesar-besar kepentingan pesantren malah diganti atas nama EY dan anak-anaknya yang menyebabkan pembangunan di pesantren terhambat. Wow. Itu baru contoh kecil saja ya. Sudah kelihatan kan sekarang motifnya kayak gimana? Ya gimana lagi kalau nggak merebut kekuasaan di pesantren? Tapi kali ini kita sudahi dulu video dari kita guys, karena kalau kita bahas semua sekarang videonya itu nggak akan selesai, panjang kok. Nantikan terus breaking news dari kita. Sampai di sini saya Asda Dan saya Wijaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wijaya.